Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan saya Bapak Jamaluddin SPDI. Kembali kita akan belajar tentang makna surah Al-Kafirun. Dan semoga saja hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baiklah, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita bersama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 6 pelajaran pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Submaterinya yang akan kita bahas adalah sekilas pengenalan surah Al-Kafirun. Baiklah, kali ini kita akan membahas sekilas tentang pengenalan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109. Jumlah ayat surah Al-Kafirun 6 ayat. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Maun. Nah, bagaimana latar belakang dari turunnya surah Al-Kafirun, atau bisa kita sebut sebagai asbabun nusul dari surah Al-Kafirun? Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy, maka muncul kegelisahan kepada kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka membujuk kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami menyediakan ini hanya untuk kamu, tetapi ada satu syarat. Kamu jangan mencaci maki Tuhan kami." Jadi orang-orang Quraisy itu menawarkan kepada Nabi Muhammad harta, tahta, wanita, agar Nabi Muhammad itu mau untuk tidak menyebarkan lagi ajaran Islam. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad, marilah ikut bersama kami. Kita akan bersekutu dalam segala urusan. Sekarang kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Besok kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kita akan bergantian." Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mengajak Nabi Muhammad untuk menyekutukan Allah, mencampur adukkan agama. Jadi mereka itu mengajak Nabi Muhammad untuk beribadah menyembah berhala di satu waktu, kemudian menyembah Allah di satu waktu. Padahal dalam Islam menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Agama Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan kepercayaan atau agama yang lainnya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Lakum dinukum waliyadin." Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dalam Islam itu jelas ya bahwa kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan
dalam hal keagamaan. Tetapi kalau dalam hal kemasyarakatan dan sosial itu tidak jadi masalah. Kita boleh bertoleransi dengan orang yang tidak seakidah atau seagama dengan kita. Misalkan berjualan, bertetangga, bermain, kerja kelompok, dan lain-lain. Tetapi kalau dalam hal keagamaan itu tidak boleh. Itulah sekilas pengenalan tentang sebab turunnya surah Al-Kafirun. Nah, untuk itu sebelum kita mengerjakan tugas, ada baiknya kita bersama-sama membaca surah Al-Kafirun berikut ini. Ayo kita saksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, anak yang soleh dan soleha, marilah kita mengerjakan tugas kita pada hari ini. Pertama, jelaskan secara singkat sebab turunnya surah Al-Kafirun. Yang kedua, tuliskan contoh sikap toleransi yang dibolehkan dalam agama. Ya, demikianlah materi yang telah Bapak berikan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang soleh dan soleha, saya ingatkan kembali, jangan lupa selalu mengerjakan tugasnya di rumah. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.